Om Swastiastu, yang terhormat Bapak Inyoman Jirna SKM MSI dan Bapak Inyoman Gede Suyase SKM MSI selaku dosen penguji, dan yang terhormat Ibu Nur Habibah SSI MSc dan Ibu Jana Sopianti SSI MSI. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Niputu Dianwela Kusuma dengan NIM P0713401982. Di sini saya akan mempresentasikan usulan penelitian saya yang berjudul Analisis Kandungan Rodamin B pada kerupuk yang beredar di wilayah Pasar Badung, Dauh Puri, Kecamatan Denpasar Barat. Baik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang latar belakang mengapa saya mengambil judul sebagai berikut. Makanan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Seiring perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan saat ini, banyak makanan dan minuman yang mengandung bahan-bahan tambahan yang bertujuan untuk menambah daya tarik serta minat pada suatu bahan pangan. BTP yang cukup sering digunakan dalam makanan yaitu bahan pewarna. Bahan pewarna sendiri terdiri dari bahan pewarna alami dan bahan pewarna sintetis. Penambahan pewarna ini digunakan untuk meningkatkan daya tarik dari pangan tersebut karena memiliki warna yang menarik. Banyak pedagang menggunakan bahan pewarna sintetis karena penggunaan pewarna ini sangat mudah, murah, dan warna yang dihasilkan dapat bertahan lama. Pewarna yang cukup sering ditemukan pada makanan yaitu seperti pewarna rodamin B. Dari penelitian sebelumnya, telah dilakukan mendapati adanya kandungan rodamin B pada beberapa sampel yang menjadi target uji. Mengapa saya mengambil kerupuk? Karena kerupuk merupakan makanan yang sering dikonsumsi, dan banyak masyarakat menjadikan kerupuk sebagai bahan makanan pendamping. Dari penelitian sebelumnya, didapati kandungan rodamin B pada kerupuk. Dari penelitian itu mengidentifikasi adanya rodamin B dengan menggunakan metode KLT, karena prinsip KLT ini memisahkan sampel berdasarkan perbedaan kepolaran antara sampel dengan pelarut yang digunakan. Berdasarkan hasil sidak yang dilakukan oleh Kepala BPOM Denpasar, I Gusti Ayu Adi Aryapati, mendapati dari 15 sampel, 2 diantaranya mengandung pewarna rodamin B. BPOM Makassar juga melakukan hal yang sama dan mendapati adanya kandungan rodamin B pada kerupuk. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Brian Eka Widaryanto juga melakukan penelitian pada tahun 2018 dengan menggunakan metode KLT terhadap kerupuk berwarna yang dijual di Pasar Tanjung Anyar, Kota Mojokerto. Dari 14 sampel yang diambil, terdapat 4 sampel yang positif mengandung rodamin B. Dari penelitian Rina Febriana pada tahun 2013 menunjukkan bahwa rodamin B dengan beragam dosis dapat mempengaruhi dalam perkembangan siklus estrus pada mencit betina dewasa, apalagi diberikan dalam jangka waktu yang cukup lama. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana menganalisis kadar rodamin B pada kerupuk yang beredar di wilayah Pasar Badung, Dauh Puri, Kecamatan Denpasar Barat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kandungan rodamin B yang ada pada kerupuk yang beredar di wilayah Pasar Badung, Dauh Puri, Kecamatan Denpasar Barat. Adapun manfaat penelitian dibagi menjadi 2, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dalam analisis rodamin B bagi para tenaga medis laboratorium. Manfaat praktis, bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai bahayanya penggunaan rodamin B pada pangan. Bagi pemerintah, memberikan masukan bagi Departemen Kesehatan, instansi, dan dinas terkait untuk lebih mengawasi bahan tambahan pangan, khususnya pewarna, pada kerupuk yang dijual oleh pedagang di Pasar Badung, Dauh Puri, Kecamatan Denpasar Barat. Berikutnya adalah kajian pustaka. Kerupuk merupakan lauk sederhana yang dijadikan pendamping makanan pokok, karena termasuk makanan yang mudah ditemukan dan berpati cukup tinggi. Bahan tambah pangan yang cukup sering digunakan yaitu pewarna, yang terdiri dari pewarna alami dan pewarna sintetis. Salah satu pewarna sintetis yang masih sering dijumpai dalam pangan yaitu rodamin B. Rodamin B merupakan pewarna sintetis yang umum digunakan sebagai pewarna tekstil. Ciri-ciri pangan yang mengandung rodamin B meliputi warna terlihat cerah sehingga tampak menarik dalam bentuk larutan atau minuman warna merah berpendar atau banyak memberikan titik-titik warna karena tidak homogen. Terdapat sedikit rasa pahit dan muncul rasa gatal di tenggorokan setelah mengkonsumsinya, dan aroma tidak alami sesuai pangan, serta saat diolah, bahan pewarna ini tahan terhadap pemanasan.
Selanjutnya ada kromatografi lapis tipis. KLT merupakan suatu metode pemisahan yang menggunakan dua fase, yaitu fase diam dan fase gerak. Kenapa menggunakan KLT? Karena metode ini dapat memisahkan berdasarkan kepolaran dari sampel dan juga dari pelarut. Baik, berikut ada kerangka konsep. Kerupuk mengandung bahan tambah pangan berupa bahan pewarna. Bahan pewarna terbagi menjadi bahan pewarna alami dan bahan pewarna sintetis. Salah satu bahan pewarna sintetis yang masih banyak ditemukan dan digunakan yaitu pewarna rodamin B. Pewarna rodamin B diuji secara kualitatif dengan metode kromatografi lapis tipis. Untuk hasil positif dapat dilihat dari hasil nilai RF yang dihasilkan pada pemeriksaan menggunakan metode KLT. Berikutnya ada definisi operasional. Yang pertama, kerupuk. Kerupuk yang digunakan adalah kerupuk yang beredar di Pasar Badung, Daopuri, Kecamatan Denpasar Barat. Pengamatannya menggunakan uji warna dengan hasil warna berwarna merah pink. Selanjutnya ada rodamin B. Identifikasi rodamin B yang dilakukan pada makanan kerupuk yang beredar di Pasar Badung, Daopuri, Kecamatan Denpasar Barat dengan melakukan uji kualitatif dengan metode kromatografi lapis tipis. Baik, berikutnya ada jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti secara objektif, bertujuan untuk menggambarkan fakta secara sistematis dan karakteristik objek serta frekuensi yang diteliti secara tepat. Berikut ada populasi dan sampel penelitian. Populasi pada penelitian ini adalah semua kerupuk yang dijual oleh pedagang yang ada di wilayah Pasar Badung, Daopuri, Kecamatan Denpasar Barat. Untuk sampelnya, sampel dalam penelitian ini adalah kerupuk yang dijual oleh semua pedagang di wilayah Pasar Badung dan teknik pengambilan sampel dengan teknik sampel jenuh dengan penentuan pengambilan sampel bila seluruh anggota populasi digunakan sebagai sampel. Baik, berikutnya ada tahapan analisis. Yang pertama, pengambilan dan penyiapan sampel. Yang kedua, ada preparasi benang wol. Yang ketiga, ada pembuatan larutan amoniak, larutan eluen, larutan NaOH, larutan asam, serta larutan pembanding. Yang selanjutnya ada analisis secara langsung dengan uji warna dengan menggunakan benang wol. Yang terakhir ada analisis kualitatif dengan menggunakan kromatografi lapis tipis. Berikutnya ada pengolahan dan analisis data. Hasil data dari pemeriksaan laboratorium dalam bentuk tabel disusun secara deskriptif dalam bentuk narasi. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada perkataan yang kurang berkenan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.